Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui ayat harian HKBP. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengawalinya di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami Tuhan Allah yang penuh kasih mengucapkan puji syukur kepadamu untuk segala cinta kasih karunia yang masih senantiasa melimpah dan mengalir di setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita, kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga sukacita kami akan bertambah karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai kehidupan rohani kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah pikiran dan hati kami agar kami mampu mengerti firman-Mu. Terimalah doa permohonan ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amanginang, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini 20 April 2026 itu diambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 17. Mazmur pasal 40 ayat 17. Saya akan membacakan dalam dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Demikian bunyi firman Tuhan, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon marolop olop nian calamarlas ni roha di bagasako sudi akana mangaluluiho ikot toktong madohonon ni akana makaholongi hatuaumi tipuldo Jehovah. Ido sahat ni hatai. Amanginang, kita perlu memahami bahwa kitab Mazmur itu merupakan kitab yang berisikan tentang pujian-pujian bahkan puisi. Beberapa orang memahami banyak yang menulis kitab Mazmur ini. Salah satunya secara khusus pada Mazmur 40 ayat 17 ini dituliskan oleh Raja Daud. Tentu kita mengenal siapa itu Raja Daud, Amanginang. Raja Daud dalam kehidupannya ia adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dalam setiap proses kepemimpinan Daud itu tidak mudah hingga ia menggapai seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Pada saat itu, dalam proses pencapaian itu, Daud menghadapi beberapa rintangan yang luar biasa. Ia harus menghadapi tekanan-tekanan yang bahkan bisa merenggut nyawa daripada Raja Daud pada saat itu. Oleh sebab itu, Amanginang, kitab Mazmur ini dikaitkan erat dengan bagaimana perjalanan Raja Daud, perjalanan iman, perjalanan spiritual Raja Daud
dalam menggenapi, dalam melaksanakan perintah Allah untuk dia memimpin bangsa Israel. Ternyata Amanginang dalam setiap tujuan kita, seperti Raja Daud dalam ia menggapai tujuannya sesuai dengan arahan dan perintah Allah itu tidak mudah. Kita berpikir bahwa ketika Tuhan mengarahkan kita kepada suatu perjalanan hidup, maka kita akan mendapatkannya, menggapainya dengan mudah. Ternyata tidak. Seperti perjalanan yang dihadapi oleh Raja Daud ini, perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ia menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kesulitannya, sehingga dalam berbagai kesaksian dan doa permohonannya, Tuhan mendengarkan keluh kesah dan kesusahan Daud pada saat itu. Dia terjatuh dalam posisi yang luar biasa. Dia bingung arah dan tujuan hidupnya. Tetapi dia ingat satu hal. Ketika dia menjadi seorang raja, itu bukan karena kuat, bukan karena kebijaksanaan atau kepintaran dari Daud. Tetapi Daud sadar itu semua karena Tuhan yang telah mengaturnya. Dan oleh sebab itu Daud percaya ketika Tuhan yang mengaturkan ini, maka sesulit apapun tantangannya, sesulit apapun kesusahannya, Tuhan pasti menolong dia. Tuhan melihat ratapannya, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan memberikan tangannya untuk menolong Daud keluar dari setiap sisi kesulitan kehidupannya. Oleh sebab itu di ayat 17 ini Daud bergembira, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, ini adalah puncak kegembiraan Daud saat ia menghadapi situasi yang sulit. Ketika ia percaya Tuhan yang mengarahkan hidupnya, maka dia juga percaya apapun kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan melihat, Tuhan menolong, mendengar jeritan kesusahan Daud. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Daud mengatakan bergembiralah setiap orang yang mencari engkau. Daud merasakan sukacita penyertaan Tuhan. Tetapi Daud tidak ingin hanya dia sendiri yang merasakannya. Dia juga mengajak setiap kita yang percaya. Dia mengajak setiap orang yang percaya supaya mencari Allah. Supaya ketika mereka mencari Allah, mereka bersukacita karena Allah. Sukacita yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan sekedar sukacita karena status sosial. Bukan sukacita karena Daud sudah dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi sukacita karena kita telah mengenal Allah. Sukacita karena kita telah tahu siapa itu Allah yang hidup. Sukacita karena kita tahu dalam setiap situasi kehidupan kita, Allah selalu beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita terjatuh dalam setiap situasi kesusahan hidup itu. Tetapi Tuhan mau datang, Tuhan mau memberikan jalan, Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kita pribadi dalam menggumuli, dalam menghadapi, bahkan dalam mengatasi setiap situasi kehidupan yang begitu kompleks, yang menurut kita sendiri kita tidak mampu melewatinya. Tetapi Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita pengharapan, supaya kita tetap berharap dalam situasi hidup. Karena apa Manginang? Manusia yang hidup tanpa pengharapan itu sama dengan manusia yang mati. Oleh sebab itu manusia yang berharap kepada Tuhan adalah manusia yang mengenal Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang tepat waktu. Pertolongan Tuhan akan datang tepat waktu dan di waktu yang tepat. Itu harus kita percaya Amanginang. Mencari Tuhan berarti beribadah kepada Tuhan, menaati setiap hukumnya, bergantung kepada Dia dalam segala hal. Keselamatan tidak hanya berarti bebas dari musuh, tidak hanya berarti bebas dari bahaya fisik, tetapi juga perlindungan dan keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Perlindungan dan keadilan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencari Tuhan itu mengarahkan kita kepada beribadah kepadanya. Mencari Tuhan berarti kita harus taat atas apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti Daud menaati setiap hal yang telah Tuhan perintahkan kepada dia, sekalipun dia sadar akan ada konsekuensi besar. Bahkan ia tahu dia akan kehilangan nyawa ketika ia melakukan perintah Tuhan itu.
Tetapi suatu sisi iman dia mengarahkan pengetahuan Daud bahwa tidak mungkin Daud kehilangan nyawa. Karena Tuhan yang Maha Pengasih mengarahkan umatnya bukan untuk mati, bukan untuk kehilangan nyawa atau nafas kehidupan, tetapi supaya setiap umat yang mendengar, yang mencari Tuhan, bersuka cita di dalam Dia. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan setiap umatnya, sama seperti Tuhan yang memelihara kehidupan Raja Daud. Maka amanginang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bergantung kepada Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita, maka tidak perlu untuk tawar-menawar dengan dunia ini. Percayalah, kita terbebas, bukan hanya terbebas dari bahaya fisik, bukan hanya terbebas dari ancaman fisik, tetapi kita telah terbebas dari setiap ancaman-ancaman yang membawa kita kepada kematian kekal. Kita telah terbebas dari ancaman-ancaman yang menyesatkan rohani dan iman kita. Dengan Tuhan memberikan setiap firman-Nya yang menyertai rohani kita, supaya kita mengenal Dia adalah Allah yang hidup. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia tahu kesulitan apa saja yang akan kita hadapi, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam menghadapi situasi kesulitan tersebut, sama seperti yang telah dirasakan oleh Raja Daud. Oleh sebab itu amanginang, firman ini mengajak kita untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan, mengajak kita untuk selalu mencari Tuhan, baik dalam situasi kehidupan apapun. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, dan Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap perjalanan kehidupan dan pekerjaan kita yang berbeda-beda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini kepada kami. Engkau mengajari kami supaya kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, sama seperti Raja Daud yang menyampaikan, yang memproklamasikan sukacitanya yang luar biasa kepadamu. Ia bersuka cita karena Tuhan yang telah memenangkan dia dari setiap situasi yang sulit di dalam hidupnya. Oleh sebab itu kami juga percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai Daud dalam kehidupannya, Tuhan pun turut menyertai kami di dalam kehidupan kami. Engkau mengenal situasi-situasi sulit yang kami hadapi, dan Engkau mengetahui apa saja yang kami perlukan untuk memampukan kami melewati situasi-situasi sulit itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami untuk menghadapi itu semua. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan umat-Mu, sehingga kami yang mengenal Engkau bersuka cita atas setiap penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan kehidupan kami dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Lindungi dan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di HKBP Jambi ini dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan kehidupan rohani kami bertumbuh, dan pengenalan kami kepada Engkau bisa semakin erat. Hapuskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima setiap anugerah-Mu. Terimalah doa permohonan ungkapan syukur kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.